Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang judul Forecasting Budget atau ramalan penjualan. Yang pertama ada pengertian umum forecasting. Forecasting adalah metode peramalan forecasting berbasis data historis yang digunakan untuk memprediksi penjualan masa depan secara lebih akurat. Ini melibatkan analisis tren dan pola penjualan yang berulang untuk menyusun anggaran penjualan, produksi, dan biaya produksi. Forecasting bukan sekedar proyeksi angka, tapi juga alat strategis dalam pengambilan keputusan bisnis untuk mengurangi risiko ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar. Yang kedua ada fungsi dan manfaat forecasting. Berfungsi sebagai dasar penyusunan anggaran produksi dan biaya produksi serta instrumen strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Bermanfaat untuk mitigasi risiko seperti mencegah overstocking atau stock out yang berdampak pada cash flow dan profitabilitas perusahaan, membantu mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perencanaan yang matang. Dalam konteks penyusunan laporan keuangan, forecasting berguna untuk penilaian bisnis dan evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bibah. Ini aja. Yang ketiga, metode forecasting yang digunakan. Yang pertama, metode berbasis data historis, khususnya metode kuadrat terkecil atau least square method yang memanfaatkan analisis regresi linear sederhana, menghasilkan garis tren yang menggambarkan hubungan antara variabel independen atau waktu dan dependen atau volume penjualan. Yang keempat, aplikasi dalam studi kasus PT Niaga Maju Jaya. Digunakan untuk meramalkan penjualan tahun 2020 berdasarkan data historis 2016 sampai 2019 yang menunjukkan tren stabil dengan sedikit fluktuasi, membantu menyusun anggaran penjualan triwulan dan membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan dagang peralatan tulis. Forecasting adalah proses dinamis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang data, metode, dan konteks bisnis. Tantangan muncul ketika pasar mengalami perubahan drastis seperti pandemi, sehingga perlu integrasi dengan analisis kualitatif seperti survei konsumen dan analisis pesaing untuk meningkatkan reliabilitas. Perusahaan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif cenderung memiliki perencanaan anggaran yang lebih tangguh. Untuk menemukan ramalan penjualan tahun 2020, kita akan menghitung koefisien B terlebih dahulu. Koefisien B dihitung menggunakan rumus regresi linear sederhana. Rumusnya itu B sama dengan N dikali total XY dikurang total X dikali total Y dibagi N dikali total X pangkat 2 dikurang total X pangkat 2. Ini untuk rumusnya. Lalu B sama dengan 4 dikali 99.000 dikurang 10 dikali 28.000 dibagi 4 dikali 30 dikurang 10 pangkat 2. Jadi 4-nya itu N, 99.000 nya itu total X Y, 10 nya itu total X, 28.000 nya itu total Y. Ini juga 4-nya itu N, 30 nya itu total X pangkat 2. Ini juga 10 pangkat 2 itu dari total X pangkat 2. Selanjutnya B sama dengan 396.000 dikurang 280.000 dibagi 120 dikurang 100. 396 itu total dari 4 dikali 99.000, 280 itu total dari 10 kali 28.000,
120 itu total dari 4 kali 30. 100 itu total dari 10 pangkat 2. Nah, kita B sama dengan 396 dikurang 240 sama dengan 116.000 bagi 120 dikurang 100 sama dengan 20. Jadi B sama dengan 116 dibagi 20 sama dengan 5.800. Oke. Koefisien B sebesar 5.800 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam variabel X tahun akan meningkatkan volume penjualan sebesar 5.800 unit. Berdasarkan tren historis, ini mengindikasikan tren positif yang stabil, meskipun ada sedikit penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, setelah kita mendapatkan B atau koefisien kemiringan, B-nya itu kita dapat sebesar 5.800 unit. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien A atau titik potongnya. Nah, rumusnya adalah A sama dengan total B dibagi N dikurang B dikali total X dibagi N, sama dengan total Y-nya adalah 28.000 dibagi N itu nilainya 4 dikurang B-nya tadi kita mendapatkan 5.800 dikali total X. Total X-nya adalah 10 dibagi N nilainya, sama dengan 28.000 dibagi 28.000 dibagi 4 sama dengan 7.000 dikurang 5.800 dikali 10 sama dengan 58.000. 58.000 dibagi 4 adalah 14.500. Nah, 7.000 dikurang 14.500 sama dengan minus 7.500. Ini adalah nilai titik potong atau nilai A-nya adalah minus 7.500. Nah, koefisien A ini sebesar 7.500 ini merupakan nilai konstan dalam persamaan regresi yang menunjukkan titik potong garis tren dengan sumbu Y. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa pada awal tahun volume penjualan hipotesis adalah negatif yang masuk akal dalam model linier karena data dimulai dari tahun pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinan. Selanjutnya kita akan menghitung garis persamaan tren atau persamaan garis tren metode kuadrat terkecil untuk ramalan penjualan di tahun 2020. Rumusnya itu A ditambah B dikali X. A-nya tadi kita udah dapet. A-nya tadi kita udah dapet di minus 7.500 ditambah B-nya di 5.800 dikali X itu total tahunnya teman-teman. Ini jadi adanya 4 tahun dikali 4 tahun sama dengan minus 7.500 ditambah 23.200 sama dengan 15.700. Jadi dari sini kesimpulannya adalah perkiraan volume penjualan di tahun 2020 itu sebanyak 15.700. Jadi bisa disimpulkan dari data di sini, hasil volume akhir penjualan di tahun 2020 itu perkiraannya sebesar 15.700 unit, teman-teman. Di sini kita akan menghitung ramalan penjualan 2020 menggunakan 4 triwulan. Yang triwulan pertama
Presentasinya 20% dikali 15.700 unit, dan 15.700 unit ini didapatkan dari ramalan penjualan pada tahun 2020. Yang selanjutnya akan dikalikan harga per unit Rp 5.000, yang artinya 20% dikali 15.700 dikali 5.000. Hasilnya adalah 15.700.000. Selanjutnya triwulan 2 ada 25% dikali 15.700 dikali Rp 5.000, yang hasilnya 19.625.000. Selanjutnya ada triwulan ketiga, 30% dikali 15.700 dikali 5.000, yang hasilnya 23.550.000. Selanjutnya ada triwulan keempat, yaitu 25% dikali 15.700 dikali 5.000, yang hasilnya 19.625.000. Jadi total pendapatan anggaran penjualan tahun 2020 adalah hasilnya 78.500.000. Makna hasil analisis yang pertama itu berdasarkan perhitungan tren penjualan diperkirakan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, volume penjualan sebesar 15.700 unit menunjukkan kinerja positif dan potensi pasar yang stabil. Dengan harga jual 5.000 per unit, pendapatan total yang diharapkan sebesar 78.500.000. Makna ini lebih dalam jika kita lihat dari perspektif bisnis. Tren positif menunjukkan bahwa PT Niaga Maju Jaya berhasil membangun loyalitas pelanggan meskipun ada penurunan kecil di tahun 2019. Ini disebabkan oleh peningkatan kompetisi atau perubahan preferensi konsumen yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kedua, ada dampak terhadap perencanaan anggaran. A. Perencanaan produksi dan persediaan. Hasil ramalan membantu menentukan beberapa banyak barang yang perlu disiapkan setiap triwulan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Misalnya pada triwulan 3, perusahaan perlu mempersiapkan produksi atau pembelian sebanyak 4.710 unit untuk memenuhi permintaan. Ini juga melibatkan perencanaan logistik seperti penyimpanan dan distribusi. B. Perencanaan keuangan dengan proyeksi penjualan dengan 78,5 juta. Perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan modal kerja, biaya operasional, dan rencana laba bersih. Ini juga memungkinkan alokasi anggaran untuk investasi seperti peningkatan gudang atau teknologi. Misalnya, jika biaya produksi per unit sebesar 3.000, maka laba kotor yang diperkirakan sebesar 46,2 juta. C. Perencanaan pemasaran triwulan 3 memiliki porsi penjualan tertinggi 30%, sebesar 30%, sehingga strategi promosi dan distribusi sebaiknya difokuskan pada periode tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan kampanye iklan atau diskon musiman. D. Evaluasi kinerja. Data hasil forecasting dapat digunakan sebagai tolak ukur atau benchmark untuk menilai realisasi penjualan aktual nanti. Jika terjadi penyimpangan, analisis akar masalah dapat dilakukan. Yang ketiga, ada kelebihan metode. Yang pertama, objektif dan kuantitatif berdasarkan data historis, bukan hanya perkiraan subjektif. Yang kedua, mudah diaplikasikan, perhitungan matematis sederhana dan efisien. Yang ketiga, memberi gambaran tren, dapat menunjukkan arah kenaikan atau penurunan penjualan dari waktu ke waktu. Yang keempat, biaya rendah dan tidak memerlukan perangkat lunak canggih, cocok untuk perusahaan kecil hingga menengah. Yang kelima, dapat diintegrasikan dengan alat lain seperti spreadsheet untuk simulasi cepat. Selanjutnya ada analisis nomor 4, keterbatasan yang memiliki 3 aspek. Yang A, tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, pesaing, atau perubahan tren pasar. Yang B, asumsi tren linear bisa jadi tidak akurat jika pasar mengalami fluktuasi tajam. Yang C, harga jual yang diasumsikan naik 10% tiap triwulan tidak diperhitungkan dalam nilai total akhir sehingga hasil mungkin kurang realistis jika harga benar-benar berubah.
Jadi, kesimpulannya adalah forecasting merupakan alat vital dalam perencanaan keuangan perusahaan yang membantu penjualan dan menyusun anggaran produksi serta biaya secara realistis. Menurut hasil penerapan metode kuadrat terkecil, di tahun 2020 diperkirakan mencapai 15,700 unit dengan nilai total sebesar 78.500. Sedangkan persamaan tren Y adalah minus 7.500 ditambah 5.800 X memberikan proyeksi yang andal berdasarkan data historis sepanjang 2016 hingga 2019 dengan fokus pada triwulan 3 sebagai periode puncak implikasi terhadap perencanaan anggaran. Dalam aspek keuangan, proyeksi sebesar 78,5 juta memungkinkan perencanaan modal keuangan yang lebih baik, mengurangi resiko likuiditas dan meningkatkan profitabilitas. Dalam aspek produksi, meminimalkan resiko overstock atau stock out melalui alokasi sumber daya yang optimal. Sedangkan dalam aspek pemasaran, strategi difokuskan pada triwulan tinggi penjualan untuk meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah evaluasi, akurasi, dan perbandingan metode. Meskipun ada penyimpangan dalam data historis, metode ini memberikan baseline berguna dibandingkan dengan moving average atau exponential smoothing. Least square lebih cocok untuk tren linear stabil, namun kurang responsif terhadap fluktuasi mendadak. Konteks lebih luasnya adalah forecasting merupakan awal dari siklus perencanaan berkelanjutan, evaluasi berkala, dan inovasi seperti AI juga dapat meningkatkan akurasi. Kesuksesan PT Niaga Maju juga dapat menjadi contoh bagi perusahaan dagang lainnya. Beberapa saran yang diperlukan. Yang pertama, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan data historis, tetapi juga memperhatikan faktor eksternal seperti tren pasar, kondisi ekonomi, dan perubahan perilaku konsumen agar hasil peramalan lebih akurat. Lalu yang kedua yaitu evaluasi terhadap hasil penjualan aktual perlu dilakukan secara berkala untuk membandingkan dengan hasil forecast dan mengambil tindakan kolektif bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga yaitu mengembangkan model forecasting yang lebih kompleks jika data tersedia. Lalu strategi pemasaran sebaiknya difokuskan pada triwulan dengan penjualan tertinggi yaitu triwulan 3 agar potensi pendapatan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, saran tambahan. Yang pertama, kebijakan kenaikan harga perlu disesuaikan dengan kemampuan pasar dan diimbangi dengan peningkatan kualitas produk serta pelayanan untuk mempertahankan daya saing. Yang kedua, hasil forecasting dijadikan alat bantu perencanaan dinamis yang diperbarui sesuai perkembangan bisnis. Yang ketiga, untuk meningkatkan akurasi di masa depan, integrasikan data eksternal, latih karyawan dalam alat forecasting, investasi software otomatis, dan lakukan benchmarking dengan perusahaan serupa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.